Closed doors, I'm a fool for your love. Hai, welcome back to my channel. Buat yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe sekarang dan jangan lupa bunyikan loncengnya biar selalu dapat update video terbaru dari saya. Oke, jadi video ini kali ini saya pengen ngebahas tentang apa sisi negatif dan sisi positif dari bisnis MLM atau network marketing. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat viral ada seorang toko bisnis yang dia menjelaskan tentang kebohongan-kebohongan MLM. Tetapi saya lihat video itu terlalu, menurut saya opininya terlalu negatif, terlalu menyudutkan MLM ke arah yang negatif. Padahal MLM punya dua sisi, negatif dan sisi positif. Jadi pada video saya lebih ingin membandingkan antara sisi negatif dan sisi positifnya sehingga teman-teman bisa menilai sendiri. Karena tidak semua perusahaan MLM itu negatif. Saya pribadi sudah berkecimpung di dunia network marketing sejak tahun 2009. Bahkan saya banyak mendapatkan sisi positif di dalam network marketing. Ada juga sisi negatifnya, kita bandingkan sama-sama, oke? Check this, kita bahas dari sisi negatifnya dulu. Sisi negatif dari bisnis MLM itu yang pertama adalah kadang ada oknum yang jalanin MLM itu jualannya terlalu memaksa, tidak tahu waktu. Jadi prospek itu tengah malam dan kemudian kalau kita sudah bilang, orangnya udah bilang saya nggak tertarik, terus diburu, terus ditelepon, terus dicat, terus ditagih gitu ya. Nah, itu membuat risih ya, terlalu memaksa. Itu sisi negatifnya. Banyak agent MLM, member MLM yang sampai sekarang ngejar-ngejar orang untuk jadi downline-nya dengan pemaksaan. Nah, yang kedua adalah berbohong, menipu dan juga janji-janji palsu. Apapun dilakukan, nih yang kedua nih, apapun dilakukan untuk bisa membuat orang join jadi downline-nya dia, termasuk misalnya nih menipu, berbohong dengan apa? Dengan dia misalnya membawa mobil, ternyata mobilnya sewaan, ternyata mobilnya kredit atau masih nyicil, oke? Lalu kemudian mereka juga menjanjikan misalnya kamu kalau gabung tinggal diem aja, gak usah ngapa-ngapain terus nanti dapat duit. Ngimpi saya bilang kalau ada yang seperti itu. Karena di MLM yang benar itu tidak pernah atau tidak boleh kita menjanjikan sesuatu. Semua harus dari upayanya sendiri, oke? Kemudian selain itu, bohongnya itu juga misalnya komisi gitu ya. Komisinya yang dipamerin misalnya itu komisinya hasilnya adalah hasil dalam 1 bulan, dibilang itu hasil dalam seminggu jalan atau 1 hari baru bergabung. Hasil 5 tahun jalan dikatakan hasil 1 bulan. Banyak hal kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum agar menarik member tertarik. Apalagi kalau misalnya kita hadir ke acaranya, kadang ada yang sampai sebar-sebar uang, bagi-bagi uang yang menarik orang agar orang tuh bergabung dan seolah-olah, gampang banget dapetin duit di MLM tersebut. Oke, jangan mudah percaya dengan hal seperti itu. Karena di MLM itu kita perlu berjuang betul-betul untuk bisa mendapatkan hasil yang passive income gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, terlalu sombong atau pamer. Nah, ini dia sisi negatif di MLM. Kadangkala kalau kita bergabung di MLM karena lingkungannya terbentuk seperti itu, cenderung ngebawa diri kita untuk pamer hasil, untuk sombong. Identik dengan mobil mewah, dengan rumah mewah, kapal pesiar, pesawat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cenderung karena gaya presentasinya memang sudah seperti itu, cenderung yang ditunjukin adalah pamer-pamer hasilnya. Nah, ini sisi negatifnya. Sehingga akhirnya banyak orang MLM dijauhi oleh teman-temannya karena terlalu sombong. Kemudian sombongnya lagi adalah menganggap pekerjaan lain selain member MLM itu jelek gitu. Ada prospeknya misalnya karyawan lagi bekerja, dijelek-jelekin pekerjaannya. Ada yang bisnis konvensional atau menjalankan bisnis biasa gitu ya, tradisional, dijelek-jelekin bisnisnya. Seolah-olah menganggap bahwa MLM itu yang paling bagus gitu. Nah, ini cenderung akhirnya malah lebih nggak disukai. Oknum-oknum yang cara jualannya tidak elegan seperti ini dihina pekerjaan yang lain. Itu sisi negatif dari bisnis MLM. Yes, memang benar, banyak sekali oknum yang seperti itu teman-teman. Saya akuin gitu. Memang sampai detik hari ini gak jarang, setiap kali kita ketemu orang MLM pasti sifatnya begitu ya, terlalu maksa, kemudian dia bohong, dan yang ketiga sombong, pamer hasil. Oke, sekarang kita bahas sisi positifnya, oke, biar imbang. Jadi tadi sisi negatifnya, sekarang sisi
positifnya. Sebelum saya mau masuk ke sisi positif, kadangkala teman-teman, ada oknum itu yang memang seperti itu, tapi ada juga yang memang perusahaannya by design itu yang seperti itu gitu. Jadi perusahaan itu memang identik dengan member itu harus merekrut orang terus untuk bisa dapat hasil. Makanya akhirnya tidak jarang mereka melakukan sisi negatif tadi gitu. Jadi bisa jadi karena orangnya, bisa jadi karena perusahaannya yang sistemnya seperti itu. Oke, sisi positifnya. Yang pertama adalah sisi positif di MLM atau network marketing. Itu kita nggak perlu modal besar. Kita hanya cukup melakukan biaya pendaftaran. Yang biasa biaya pendaftarannya itu rendah gitu ya, murah di awal, karena ada yang tidak harus beli produk, ada yang harus beli produk, tapi biayanya terjangkau lah daripada kita modal untuk mendirikan usaha sendiri. Dan itu yang paling enak gitu, sehingga minim resiko. Kita join, sebenarnya kita sudah dapat produk, sehingga kita mau jalan atau tidak itu sebetulnya tidak ada paksaan. Ini network marketing yang bagus gitu ya. Jadi kita kalau nggak cocok ya sudah, pakai produknya aja, pakai fasilitasnya aja. Kalau memang kita suka, ya kita jalani, kita mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian sisi positif yang kedua, selain modalnya kecil, cocok buat Anda yang misalnya sekarang lagi bingung mau cari usaha, mau memulai, nggak ada duit, ya MLM bisa jadi alternatif solusi. Yang kedua ini adalah kita nggak perlu bersusah payah dulu untuk meriset, untuk melakukan uji coba terlebih dahulu tentang produk apa yang bagus. Jadi nggak perlu repot-repot kita untuk menyiapkan produknya, mengurus perizinan, semuanya sudah disediakan. Kita tinggal join, kita tinggal pasarin produknya, kita dapat hasil. Kita ngebangun pasukan penjualannya, lalu pasukan penjualan itu akan melakukan penjualan dan kita mendapat sharing profit dari pengembangan grup yang kita bina, ya. Ini beda kalau kita mau ngurus bisnis konvensional, ya tentu perizinan kita ngurus, riset produknya kita ngurus sendiri, cari tempat dan lain sebagainya. Sementara di MLM atau network marketing kita tidak perlu untuk melakukan hal itu. Oke, kemudian kelebihan yang berikutnya yang ketiga adalah adanya support dari tim. Kita tahu kalau kita mau jalan bisnis biasa, ngebayar pelatih, ngebayar trainer, mentor atau coach itu biayanya mahal banget. Tapi di MLM atau network marketing, kita bergabung, upline atau sponsor kita itu akan membantu kita 24 jam bahkan kapanpun kita butuhkan. Dan mereka akan dari pagi sampai malam siap ya untuk ngebantu Anda, ngajarin Anda caranya jalanin bisnis network marketing dengan baik dan benar. Tapi kalau Anda memang dapat upline atau sponsor yang mau mensupport Anda, oke? Jadi mentornya sudah ada, sudah disiapkan. Jadi Anda memang sengaja dididik untuk menjadi calon leader atau pemimpin berikutnya. Nah, yang keempat teman-teman, ini yang paling saya suka. Ada pendidikan atau support system ya. Yang mana pendidikan di MLM atau pelatihan-pelatihannya itu bagus banget. Kita bisa belajar komunikasi di dalamnya, belajar kepemimpinan, belajar caranya jualan. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha sukses sekarang di luar sana itu jebolan dari MLM gitu. Banyak pelatih-pelatih, coach, trainer di luar sana itu jebolan dari network marketing. Kenapa? Karena pelatihan di MLM itu benar-benar berbeda dengan kita ikut pelatihan di luar gitu. Jadi lebih sakral karena saya pernah merasakannya dan memang saya juga tumbuh dari network marketing. Nah, pelatihan dan pendidikannya ini yang luar biasa. Sehingga kalau mau join MLM, pastikan cari yang pendidikan atau komunitasnya, support sistemnya itu bagus gitu. Kita diarahkan untuk selalu berpikir positif, kita diarahkan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan orang baru. Itu hal yang menurut saya bagus di dalam network marketing. Oke, jadi ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Jadi nggak bisa semuanya kita anggap jelek. Kita melihat sisi positifnya. Kita juga harus berhati-hati dengan sisi negatifnya. Oke, sekarang gimana caranya ngebedain mana MLM yang baik dan benar, mana yang money game, yang hanya sekedar mau mencari keuntungan. Oke, ada 9 poin yang perlu teman-teman perhatikan saat mau bergabung di MLM. Yang pertama, pasti lihat dari produknya dulu. Banyak perusahaan-perusahaan yang dia ngejual produk gak ada nilainya sama sekali, gak ada value-nya. Jadi produk itu hanya dipaksakan sebagai kedok aja karena sumber penghasilan utamanya hanya dari rekrutmen. Dan produk itu biasanya produk-produk yang dia di pasaran tuh banyak dijual hanya sekedar karena di MLM kan, sehingga harganya jadi lebih mahal, oke? Jauh lebih mahal daripada yang di pasaran, padahal produknya sama sebetulnya. Nah, ini hati-hati, pastikan cari yang produknya eksklusif dan inovatif, bukan hanya sekedar produk yang misalnya ini mengandung energi A, energi B, padahal secara saintifik itu nggak masuk akal gitu loh. It's bullshit, omong kosong.
Jadi bener-bener yang terbukti secara scientific, memang produknya bagus, secara fungsional benefit, memang fungsinya seperti itu, bukan karena dilebay-lebaykan penjelasannya. Cari produk yang seperti itu, yang betul-betul bagus dan tidak dijual di retail. Kalau memang dijual di pasar retail, ngapain beli di MLM? Karena di retail pasti harganya lebih murah, oke? Pastikan produknya eksklusif, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, pastikan perusahaan yang Anda mau join itu menguntungkan semua pihak. Maksudnya menguntungkan semua pihak gimana? Jadi tidak hanya bergantung kepada rekrutmen atau nyari-nyari orang. Karena banyak perusahaan money game itu sebenarnya tujuannya hanya nyari orang terus. Kalau Anda berhenti cari orang, berhenti bangun downline, maka penghasilan Anda akan terhenti. Network yang marketing yang baik adalah ketika Anda sudah tidak merekrut orang, maka Anda masih dapat penghasilan dari mana? Dari omset pembelanjaan, dari sharing pembelanjaan grup. Jadi saat jaringan berhenti, maka Anda tetap bisa berpotensi mendapatkan penghasilan. Karena tidak hanya mengandalkan cari orang terus. Kalau misalnya Anda dapat duitnya harus cari orang terus, nah ini perlu dipertanyakan, oke? Karena network marketing itu sebenarnya cari orang itu hanya untuk memperbesar penghasilannya saja. Walaupun ya kita nggak pakai jaringan pun kita masih bisa dapat profit. Tapi kalau memang mau passive income ya kita membangun jaringan, yang mana jaringan itu kita bisa berhenti kapanpun, dan saat jaringan itu berhenti jumlahnya, ada repeat order di situ, keaktifan dari penggunaan produknya, maka kita masih mendapatkan passive income. Nah ini network marketing yang baik, oke? Jangan sampai fokus ke yang hanya sekedar nyari orang. Oke, yang ketiga adalah pastikan memiliki namanya perizinan yang lengkap, yang SIUP-L, oke, bukan SIUP biasa, tapi SIUP-L, surat izin usaha penjualan langsung. Ya, ini beda. Kalau kita mau jalan bisnis konvensional, perizinannya SIUP, tapi kalau mau bisnis direct selling atau MLM, maka perizinannya SIUP-L. Ya, dan itu pun harus terdaftar berdasarkan standar peraturan pemerintah terbaru, yaitu berdasarkan pada OSS, oke? Online Single Submission. Jadi dia memang ada perizinan khusus sistemnya. Selain dia SIUP-L, kantornya juga jelas. Pokoknya legalitasnya clear deh, nggak ada masalah di situ. Yang paling penting pastikan SIUP-L-nya, oke? Lalu kemudian yang keempat adalah pastikan Anda join ke MLM yang dia bergabung dalam asosiasi MLM yang diresmikan oleh negara atau pemerintah. Ada APLI, ada juga AP2LI. Kalau misalnya perusahaan Anda sudah terdaftar di asosiasi itu, berarti oke, itu sudah bagus gitu. Salah satu poin tambahan, jangan sampai nggak ada di dalam organisasi asosiasinya. Karena syarat untuk mendirikan SIUP-L itu memang perusahaan itu harus tergabung dalam asosiasi. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima, komisinya harus transparan, harus jelas, dan tidak boleh terlalu besar komisinya. Kalau ada bisnis MLM yang Anda dijelaskan dan komisinya besar banget gitu kan, daftarnya murah tapi komisinya lebih besar dari uang pendaftarannya, jauh lebih besar, itu nggak masuk akal. Hati-hati, itu bisa jadi money game, karena uang yang didapat untuk membayarkan komisi itu dia dibayarkan dari orang yang baru mendaftar, atau skema Ponzi ya. Jadi uang yang orang daftar buat bayarin yang sebelumnya, terus dia akan muter seperti itu, suatu saat nanti akan terhenti. Hati-hati, karena kalau menurut Permendak nomor 77 tahun 2008, komisinya itu atau nilai komisinya tidak boleh lebih dari 40% total. Ya, 40% dari total transaksinya. Itu nggak boleh, hati-hati. Kalau terlalu tinggi, ada indikasi itu money game. Teman-teman perlu berhati-hati. Lalu kemudian yang keenam, pastikan ada support system yang baik, pendidikannya bagus, cari yang ada alat bantunya, ada tim leadernya yang solid, yang kompak, lalu kemudian pelatihan-pelatihannya yang rutin. Ya, yang rutin, yang ada di beberapa kota, yang bukan hanya ada di satu kota, tapi pastikan yang merata di beberapa kota, sehingga itu bisa menandakan bahwa MLM itu memang niat untuk membangun manusia di dalamnya. Oke, yang ketujuh, pastikan biaya pendaftarannya rendah. Jangan sampai join ke perusahaan MLM yang biaya pendaftaran di awal aja udah tinggi. Ngapain? Karena MLM itu adalah salah satu solusi bagi masyarakat yang pengen punya usaha tapi nggak punya modal. Kalau di awal Anda harus jual mobil dulu, jual rumah dulu, jual sapi, jual sawah, nggak perlu. Karena bakal susah prospeknya.
Oke, ingat di Indonesia itu mayoritas itu middle low ekonominya, bukan middle up. Jadi kalau biaya pendaftarannya sudah puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, lebih baik jangan. Oke, saya rekomendasikan teman-teman cari perusahaan MLM yang dia daftarnya murah banget, puluhan ribu atau ratusan ribu, yang join langsung dapat produk atau langsung dapat starter kit ya. Oke, sehingga di situ teman-teman bisa memulai langsung dengan melakukan penjualan komisinya dan langsung melakukan pembangunan tim Anda untuk mendapatkan komisi penjualan yang masif. Oke, jangan sampai join yang biayanya tinggi banget, terlalu high risk, dan bisa jadi itu indikasi money game. Oke, yang berikutnya yang ke-8 adalah produknya harus benar-benar produk yang repeat order atau consumer good. Dipastikan produknya cepat perputarannya, bukan produk-produk yang nggak ada repeat ordernya, yang sekali beli lalu repeat ordernya nggak ada atau repeat ordernya lama. Jadi pastikan produknya juga harganya terjangkau karena dia juga kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Kalau produknya terjangkau, Anda bakal gampang untuk menjualnya, lalu downline Anda pun juga gampang jualnya, sehingga komisi Anda pun dari pembelanjaan juga relatif bisa lebih besar. Dan yang ke-9, pastikan jangan cari yang marketing plan-nya rumit atau ribet banget jelasinnya. Cari bisnis network marketing yang marketing plan-nya sederhana banget, simple banget, bahkan dijelasin pakai kertas aja bisa, nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu pakai alat dan lain sebagainya. Oke, cari yang marketing plan-nya gampang banget agar presentasinya mudah. Kalau semakin mudah presentasinya, maka duplikasi ke bawah pun semakin mudah. Nah, ada nggak rekomendasi bisnis MLM yang bagus nih untuk dijalanin? Kalau menurut saya ada rekomendasi yang sangat-sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang mau tertarik bisnis MLM apa yang paling bagus untuk dijalanin, yang sesuai dengan 9 syarat yang tadi saya jelaskan, dan dia juga masuk dalam kategori yang positif, bukan yang oknum, yang negatif. Silakan teman-teman bisa klik link di description di bawah. Oke, jadi di bawah saya sudah taruh link, silakan diklik dan teman-teman bisa lihat presentasinya di situ tentang bisnis network marketing yang saya sangat rekomendasikan untuk Anda jalankan di tahun 2019 ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bisa bermanfaat sharing saya kali ini. Jangan lupa subscribe. Till next time, enjoy your business.